Semangat. Ayo. Nggak ada ini ya? Udah, naik. Belakang. Ayo sama. Oh, di sini. Baru banget. Langsung aja. Jadi ini sekarang tujuan kita kemana nih Pak? Ke Yapendra. Yapendra. Iya, Yapendra. Di mana itu Pak? Tanjung Merawa. Hati-hati di jalan Pak. Ya. Menuju Yapendra. Ya, udah sampai di Yapendra. Oke, selamat siang para pecinta channel YouTube Penguang Ama. Siang hari ini cuaca yang bilang mendung-mendung inilah ya, hujan dikit-dikit rintik-rintik. Siang hari ini kita berada di Yayasan Pendidikan Tunanetra yang terletak di Tanjung Merawa. Kita akan meliput kegiatan dari keluarga Ketua Penguang Ama, dan juga sekalian kita berbagi kasih kepada adik-adik kita, para penyandang tunanetra. Sekaligus kita akan lihat nanti kegiatan-kegiatan kita siang hari ini apa aja. Nanti kita ada kegiatan sosial ya, kita makan bersama, ada juga nanti pembagian sembako, jalan sembako, dan juga diskusi lah nanti sama para penyandang, adik-adik kita, para penyandang tunanetra. Ya, siang hari ini kita melakukan kegiatan ini berdasarkan ini ya, terinspirasi daripada seorang wanita pengarang lagu yang bernama Fanny J. Crosby, yang dari kecil sudah menyandang tunanetra. Jadi dia diberikan talenta sama Tuhan, dan ternyata di kekurangannya juga, segala kekurangan diberikan Tuhan talenta sebagai pengarang lagu, dan terkenal dengan lagunya. Kalau kita lihat di buku ND 733, dulu mau Tuhan, mampirlah dengar doaku, katanya. Itulah lagu terkenal yang merupakan salah satu karangan dari 9.000 lagu yang dikarang dia. Jadi tidak menutup kemungkinan dengan kekurangan kita, baik dalam skala fisik, tidak menutup kemungkinan kita untuk menjadi lebih baik lagi ya. Ya, seperti nanti kita lihat bagaimana nanti adik-adik kita yang tunanetra, nanti kita akan liput. Oke, selamat menyaksikan. God with us. Apa namanya? Berangkat ya, Pak. Ini kali ya, Pak. Nungguin.
Jadi orang tua kita, keluarga Simanjuntak Inang Burung Laro dengan anak-anak dan rombongan. Jadi mereka mengunjungi kita karena mereka rindu untuk bertemu dengan kita. Jadi Pak Simanjuntak ini Kapolsek. Tahu Kapolsek? Apalah Kapolsek? Iya, Kepala Kepolisian Sektor Beringin. Ya. Ya udah pernah. Masih ingat kan? Pernah Bapak ini datang dengan Ibu ke sini, tapi waktu itu di sana ya. Iya, masih dibangun ini waktu itu tahun lalu. Ruang makan kita dibangun, jadi Bapak dengan Ibu menjamu kita di asrama waktu itu. Jadi Bapak Simanjuntak ini Kapolsek Beringin dengan Ibu dan anak mereka datang dan keluarga. Jadi untuk Amang dan Inang kami ucapkan terima kasih Amang. Sekali lagi selamat datang di Apetra. Dan bersyukur karena Amang dan Inang memberikan perhatian kasih kepada kami, dan kami bersyukur karena Amang dan Inang mau mengunjungi kami kembali di Apetra ini. Kiranya ke depan juga tetap melakukan sering berkunjung lahir di Pulau Inang dan anak-anak juga semuanya. Doa kami kiranya Amang dan keluarga semuanya tetap sehat, tetap diberikan Tuhan umur panjang, rezeki dan juga pangkat yang lebih dari Amang ya. Ya, kita berharap ke depan waktu Amang ini datang bukan lagi Kapolsek, paling tidak Wakapolres, paling tidak, ya. Iya, karena di atas ini kan bisa Wakapolres, kalau sudah kumpul juga bisa lah Wakapolres kan. Ya, kita doakan tahun ini bisa Bang? Belum. Ya, tahun berikutnya kita doakan ya supaya Pak Simanjuntak cepat dapat pangkat kompol, bisa menjadi Wakapolres nanti. Kalau sudah Wakapolres nanti ingat kami ya. Iya, itulah. Jadi kita doakan ya. Yang seperti ini perlu kita doakan. Ya, orang-orang yang memberi hati kepada kita, orang-orang yang peduli mengasihi kita, kita harus doakan ya anak-anakku ya. Karena kita tidak pernah undang mereka datang loh. Itu karena ada hati Tuhan di hati orang tua kita ini. Jadi kita bersyukur ya anak-anakku ya. Jadi sekali lagi untuk Amang Inang kan perlu informasikan inilah anak-anak kita sekarang. Jumlah anak kita ada 62 orang sekarang, tambah satu dalam semester ini dari Batam. Jadi selain sekolah formal seperti yang Amang mintakan itu, Apetra ini pendidikan khusus tunanetra. Jadi sudah berdiri tahun 77. Sejak tahun 77 Apetra sudah berdiri dan sudah menjadi berkat bagi banyak tunanetra. Ya, dan ini terbuka untuk umum walaupun sebenarnya ini didirikan oleh lembaga GKPI dengan lembaga Hildesheim Landesmission dari Jerman. Tetapi keberadaannya ini bukanlah sebenarnya khusus lembaga Kristen yang untuk Kristen. Ini sudah menjadi berkat juga bagi saudara kita yang beragama Muslim, yang Buddha, dan saat ini anak kita ada 3 orang Muslim di sini.
Jadi itu kita harus bersyukur bahwa Petra ini memang benar-benar telah menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya untuk tunanetra. Jadi pendidikan formal itu SD, SMP, SMA di sini yang luar biasa. Tapi ada juga anak kita ini yang memiliki harapan cita-cita untuk melanjut kuliah karena mereka mempunyai kemampuan akademik yang bisa bersaing. Mereka sekolah di luar, di SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 2, SMA Negeri 2 Bupakai, inklusif. Nah, selain itu ada juga pengembangan bakat. Jadi pengembangan bakat ini ada massage untuk pijat, ada juga pengembangan bakat untuk kerajinan tangan seperti buat kain pel, ada juga gantungan kunci, bisa juga buat tempat tisu, ya dari manik-manik mereka buat itu. Selain itu ada juga pengembangan bakat musik. Jadi ada musik keyboard, gitar, saksofon, musik tradisional. Dan kalau Tuhan izinkan dan ada yang mendukung nanti kami tahun ini, mereka minta juga ada pengembangan musik drum dan juga biola katanya. Tapi kami masih sedang mempertimbangkan. Kalau ada yang mendukung, kami akan lakukan itu ke anak kita. Ada juga untuk pengembangan bakat itu bidang komputer. Jadi banyak dari kita ini yang sekarang YouTuber ini, banyak mereka karena mereka juga dilatih di situ. Selain itu ada juga untuk olah vokal, bernyanyi, baik itu solo juga untuk paduan suara. Dan puji Tuhan tahun lalu banyak prestasi yang mereka dapatkan, baik menyanyi solo yang tingkat provinsi, tingkat nasional mereka ikut, dan juga secara khusus paduan suara tahun lalu kami mengikuti paduan suara Petra ini mengikuti Kesta Februari International Festival. Ya Petra mendapat medali emas. Dan itu artinya itulah prestasi mereka, dan kita bersyukur kita untuk anak kita ini. Juga untuk pengembangan bakat olahraga. Jadi tahun lalu juga kami saat ini masih pegang Piala Bergilir Bupati Deli Serdang untuk NPC olahraga yang nasional Paralympic Competition tingkat kabupaten Deli Serdang. Di Piala Bergilir ada di kantor tahun mudah-mudahan tahun ini kami pertahankan lagi. Ya, jadi tahun ini kan akan perhelatan PON di Sumatera Utara. Jadi anak-anak kita ini ada beberapa yang dipersiapkan untuk mengikuti itu Paralympic PON. Jadi kami mohon dukungan doa dari Bapak Ibu supaya anak kita bisa tetap diberikan semangat, ya, supaya mereka tahu bahwa di balik kekurangan ada talenta yang luar biasa buat pendidikan, dan itulah menjadi modal mereka mandiri ke masa depan. Itu harapan kami. Sehingga Petra ini datang sebagai fasilitator mereka untuk meraih masa depannya. Jadi kami bersyukur lewat guru-guru, para instruktur, juga untuk pengasuh di asrama, juga semua pegawai di Petra ini, tujuan kami hanya satu, memandirikan mereka untuk meraih masa depan. Itu yang kami harapkan Bapak Ibu dukung kami dalam hal itu juga. Jadi selain sekolah, orang berpikir bahwa Petra ini mereka katakan panti asuhan. Bukan panti asuhan Bapak Ibu. Ini yayasan pendidikan khusus tunanetra. Hanya memang semua mereka tinggal di asrama, karena itu dipikir panti asuhan. Jadi sekolah tunanetra yang berbasis asrama, semua mereka tinggal di asrama. Jadi selain dari pendidikan formal, mereka dididik juga keseharian mereka dan mandirian mereka di asrama. Ya, para pengasuh yang luar biasa diberikan Tuhan untuk mereka di sini. Jadi sedikit informasi begitulah Bapak Ibu. Kami bersyukur untuk kehadiran Bapak Ibu sekarang. Kiranya sekali lagi kasih Bapak Ibu tetap ada untuk kami seterusnya ke depan. Dan doa kami juga menyertai Bapak Ibu sekalian. Ya, itulah ya anak-anak ya. Jadi kehadiran Bapak Ibu kita saat ini, keluarga AKP Simanjuntak ya, Kapolsek Beringin dengan Ibu Karo dan anak-anak, kita ucapkan terima kasih. Dan kita bersama mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak AKP Simanjuntak, Ibu Karo dan anak-anak atas kunjungan dan jamuan makan siangnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua sama-sama seperti biasa ya, ucap terima kasih. 1, 2, 3.
Terima kasih kepada keluarga AKP Simanjunta, Bung Karo, dan anak-anak atas kunjungannya dan jamuan makan siangnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terlalu panjang ya. Tapi sampai yang itu dari hati anak-anak kita yang menyampaikan. Jadi bagaimana ada sesuatu yang sampaikan memang sebelum makan kita? Ya. Horas. Tepuk tangan dulu deh. Berarti di Amal Sri kan? Terima kasih mana? Luar biasa loh. Oke, shalom semuanya. Selamat siang buat kita semuanya. Oh, terlebih dahulu selamat tahun baru ya. Masih ingat nggak sama kita? Oh iya, puji Tuhan lah kalau masih ingat. Di sini kami datang dari keluarga Bapak Simanjunta, Bung Karo, yang kedua kalinya ya. Kebetulan ada kakak di sini Kak. Kebetulan ada kakak di sini. Ini anak saya yang paling besar. Ini kakak Grace. Namanya siapa Kak? Grace ya, Yolanda. Kuliahnya di Jogja. Sekarang lagi liburan. Kalau teman-teman, nama aku Amanda Patricia. Aku lagi kuliah di Jogja, Surabaya. Nah, ini anak saya yang pertama. Ini yang kedua, yang ketiga yang kemarin itu datang yang putih-putih. Nah, itu SMA di Bandung. Yang keempat laki-laki, putra saya namanya Kevin. Kebetulan dia sekolah atlet. Bawa dalam doanya semuanya kakak-kakak, adik-adik supaya nanti mereka disukses. Mereka bakalan kesini lah. Amin. Karena kita sudah tanamkan sama mereka. Kita sering kunjungi panti asuhan yang di Medan juga. Dan memang itulah kebanggaan kami sebagai orang tua, karena mau sehebat apapun kita, banyak yang butuh perhatian kita. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Semoga anak kami sehat dan jangan pernah berpikir kita itu sendiri. Banyak orang yang peduli sama kita. Tuhan pasti tunjuk orang-orang yang peduli dan sayang sama kita. Doa-doa anak kami saat kami membutuhkan supaya kelak kakak-kakak atau adiknya juga sukses dan mereka pasti kembali dari kemari. Bawa dalam doanya kakak-kakak ya, adik-adik semua kita sehat. Dan kalau ada waktu main ke rumah dekat kok dari sini, Batang Kuis ya. Oke, Bapak mau nggak? Bapak nggak bisa ngomong, nangis. Pak polisi kok cengeng ya? Saya jadi ikutan nangis karena Bapak ini backgroundnya seperti ini, kalau nggak hatinya seperti dangdut. Dia nggak bisa melihat orang yang pasti nangis dia. Makanya kalau ada yang mau entah ada keluhannya, boleh hubungi aja Bapak. Dia baik orangnya, nggak jahat. Banyak polisi kan galak, ini enggak, gampang nangis. Jadi mungkin di sini kami datang, kita mau, memang kemarin kita tiba-tiba mumpung lagi libur kata kakaknya, jadi kita makan bersama sama Nana Pentra yuk katanya. Kebetulan adiknya kan udah pernah, jadi kakaknya belum. Nanti mungkin adiknya yang kecil datang, kita kembali lagi. Doakan banyak berkat biar kita sering-sering berkumpul ya kan. Kalaupun hanya sekedar makan nanti yang kita bisa sediakan, ya semoga kedepannya lebih banyak lagi berkat kita supaya lebih lagi yang bisa kita berikan kepada anak-anak kami. Terima kasih buat semuanya. Semoga berkenan. Oh iya, tadi ada juga pakaian-pakaian dari anak-anak. Ya, semoga sudi kiranya menerima dan lebih kurangnya kami minta maaf ya anak-anak ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya.
Iya. Jadi biasanya kalau air mata itu mengalir itu biasanya karena terharu, karena memang apa ya, betul-betul merasakan tersentuh, ya itu terharu. Jadi puji Tuhan lah ya, kita bersyukur untuk orang tua kita, walaupun polisi loh itu luar biasa. Kapolsek tadi bisa menangis lihat anak yang telah, puji Tuhan. Kita doakan bapak kita ini supaya tetap diberkati Tuhan ya, hatinya juga tetap ditolong Tuhan supaya menjadi bapak yang mau peduli juga dengan kita dan semua. Juga saya percaya untuk anak-anak juga begitu ya Pak ya. Nah, jadi sedikit informasi, ada juga anak-anak kita yang kuliah Bapak Ibu. Nah, jadi kalau mereka mempunyai kemampuan akademik dan mampu kuliah, kami juga mendukung. Saat ini ada 1 di Brawijaya, ada juga 2 di UNESA, ada juga 1 di Yakin Teruto, dan itu sedang libur sekarang juga di sini. Nah, jadi ada 4 yang kuliah dari Yakin Teruto ini. Jadi demikian sedikit informasi. Terima kasihlah Bapak Ibu juga kakak-kakak ya, sukses dalam studinya, Tuhan berkati masa depannya. Terima kasih Abang. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu pada siang hari ini Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan dari pagi sampai pada saat ini menyertai kami semua, menjaga kami, melindungi kami, dan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa di hari ini Tuhan berikan hari yang indah bagi kami, hari yang penuh dengan sukacita dan berkat, di mana kami boleh mendapatkan pertunjukan kasih dari orang tua kami, keluarga, AKP Simanjuntak, Inang Bukaro dan anak-anak serta rombongan. Kami sudah melihat ketulusan hati mereka mengasihi kami. Mereka datang, mereka membawa makan siang untuk kami. Tuhan yang baik, doa kami kiranya Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Berkati hamba-Mu Pak Simanjuntak sebagai Kapolsek saat ini. Kami berdoa Tuhan tolong ke depan supaya hamba-Mu juga mendapatkan jabatan pangkat yang lebih tinggi lagi. Kami doakan itu Tuhan supaya hamba-Mu dapat memperolehnya, dan ketika hamba-Mu nanti diberkati Tuhan, kami yakin hamba-Mu ini juga akan menjadi sebuah berkat bagi banyak orang juga bagi kami tempat ini. Berkati juga Inang Bukaro yang mendampingi suami dalam tugas. Tuhan sertai, berikan kesehatan, berikan juga semangat, terlebih Tuhan berikan iman bagi mereka untuk mereka hidup dalam tuntunan Tuhan dalam segala hal. Anak-anak mereka yang 4, kami doakan mereka yang masih dalam proses untuk menggapai masa depan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang tahu apa yang terbaik bagi masa depan mereka. Sebab firman-Mu berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, masa depan penuh harapan, bukan kecelakaan. Kami yakin yang terbaik Tuhan buat bagi anak-anak hamba-Mu untuk masa depan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, sebentar ketika mereka kembali pulang ke tempat mereka, kami mohon biarlah mereka boleh pulang membawa sukacita, membawa berkat Tuhan atas kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa, ajarlah kami semua anak-anak-Mu yang ada di Pentre untuk selalu bersyukur, karena kami selalu melihat kebaikan Tuhan, menolong kami hari demi hari, memberi kehidupan kepada kami hari demi hari. Dan siang ini kami akan menikmati makan siang yang dibawa oleh keluarga hamba-Mu. Kuduskanlah semua makan minum yang akan kami nikmati untuk menjadi kesehatan bagi tubuh kami ketika kami menikmatinya. Berkati juga orang-orang yang sedang kekurangan siang ini, sehingga kami semua boleh bersukacita karena Tuhan memenuhkan keperluan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah mendengarkan doa kami. Kami bersyukur menyambut berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi terima kasih. Bisa juga di makanannya, bisa langsung kakak. Ya, semua duduk depan, dan Bapak dan Ibu kita dan kakak-kakak kita akan berbagi langsung ya ke kita semuanya. Oke, dulu semua yang terkait dulu. Nah, supaya dia dapat semuanya. Ya, semuanya.
Ya. Ya, yang belum dapat angkat tangan ya, semuanya yang ada di sini. Yang belum angkat tangan. Iya, mana dulu momen? Cepat Pak, cepat. Iya, yang masih ada nanti ditunda. Iya, ini udah pasti teman yang Mama kalau 90 kali. Iya. Iya, yang untuk integrasi juga. Ini kan sebenarnya orang udah pas. Makan orang. Mari kesini ambil lah. Mari kesini ambil lah. Mau apa? Berapa? Baru. Ya, senor. Orang mentawai. Makan kan? Makan. Ayo, di mana kan? Tapi itu sudah buta. Mono Jumat
ujung ukur nanokogi hendak berkencang adik gua masuk bencana ulangan berbenami ukur nanokogi adik gua masuk ulangan masuk bencana.
Sambil syuting tuh, sambil penonton.
mau diubah lebih. Masa dong jalanku, lepas sorak kau indah. Bagi anak-anak kami mau beranjak pulang. Untuk itu, ada di kami, ke depan Pak, ke depan ya. Untuk ibu pengasuh, dituntun anak-anak kita ke depan Pak. Kan sampai itu lah, kan sampai itu. Kalau tidak ada aku, ya, kalau tidak ada aku, kalau tidak pulang, kalau tidak pulang. Iya, sesuai dengan undangan kita mengikuti nakal kiri dan nanti paduan suara setengah 4 kita sudah berangkat. Jadi harus sampai sini setengah 4 sudah berangkat. Semua yang paduan suara. Ya, setelah habis menyalam sudah bisa langsung pulang ke asrama istirahat ya. Ya, bisa langsung pulang ke asrama istirahat.
Selamat siang para pecinta channel YouTube Oman Amah Hakaya Persoran. Sore hari ini kita baru selesai makan bersama ya, dan juga mendengarkan tadi tembang kenangan, lagu-lagu yang didendangkan oleh adik-adik kita dari Yayasan Tunanetra. Cukup bagus ya penampilan mereka. Itu juga dengan para pendidik-pendidik di sini cukup ramah-ramah. Hari ini sudah bersama kita pengurus yayasan ya dari pendidikan tunanetra bersama Amang Pendeta Linti Dongoran MPH sekaligus direktur Amang ya. Direktur. Ya. Tadi sudah Amang ceritakan tadi sedikit mengenai sejarah dari yayasan tunanetra ini tadi. Jadi kami tersentuh tadi Amang dari rumah tadi, memang dari awal dengan adanya salah satu cerita tentang pengarang lagu namanya Fanny J. Crosby Mang. Ya. Jadi dia seorang tunanetra yang bisa dipakai Tuhan. Bahkan karangannya sampai sekarang dipakai di setiap lagu-lagu ya. Itu jadi tersentuh kami Mang, makanya kami datang ke sini untuk memberikan semangat kepada para penyandang tunanetra bahwa mereka tidak hanya sendirian di dunia ini, masih banyak lagi kawan-kawan, masih banyak lagi teman-teman yang bisa membantu di dunia ini Mang. Jadi kami hanya sedikit menanyakan sedikit tambahan Mang. Tadi kalau tahun 2001 memang saya sudah pernah ke sini Mang. Ya. Jadi ikut latihan di LPPD Deli Serdang Paduan Suara ya. Ya, ya. Jadi memang bangunan ini masih di bawah dulu. Ya. Saya ingat itu. Dan kami latihan di gereja depan. Ya. Ya Mang ya. Ya cukup puji syukurlah sudah banyak donatur dan sekarang juga bangunan ini sudah megah ya. Jadi harapan Amang kami tanya dulu untuk kedepannya apa nih Bang tahun 2024. Siapa tahu ada donatur yang membantu. Ya, jadi terima kasih Amang. Kita siang hari ini bersyukur ya Pentra secara khusus oleh karena kemurahan Tuhan memberikan waktu bertemu dengan Amang, khususnya kunjungan dari keluarga Amang AKP Semebentak dan Amang Buriparo bersama dengan rombongan. Bagi kami ini sebuah sukacita besar karena kami melihat bahwa Pentra ini ada dan hidup hanya karena belas kasihan Tuhan lewat orang-orang yang peduli dan menggerakkan Tuhan hatinya. Jadi kami ingin menyampaikan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Pentra ini Amang adalah yayasan pendidikan yang khusus untuk tunanetra. Yang telah berdiri sejak tahun 1977 yang didirikan oleh Bishop pertama GKPI Pendeta Dr. Ander Lumban Tobing beserta dengan lembaga misi dari HBM, HBM dan misi dari Jerman. Jadi kami mensyukuri keberadaan Yapentra ini karena Yapentra ini telah menjadi alat berkat bagi banyak para tunanetra. Iya betul. Ya, jadi kami ingin menyampaikan bahwa saat ini kami mendidik ada 62 tunanetra di Yapentra ini yang mulai dari SD, LB, SMP LB dan SMA LB. Juga ada 4 orang yang mahasiswa sekarang yang kami bina. Ada di Brawijaya 1 orang, di UNESA Surabaya 2 orang, dan juga di IAK Terutum 1 orang. Semua itu kami dukung dan puji Tuhan sampai hari ini Yapentra ini masih bisa berjalan seperti yang Amang lihat di sini. Walaupun dengan pergumulan yang berat. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena Yapentra ini sesungguhnya tidak ada sumber dana yang menetap Amang. Kami hanya hidup dari kemurahan Tuhan lewat orang-orang yang dikirim Tuhan menjadi penolong bagi kami. Kalau kami katakan seperti burung gagak yang memelihara Nabi Elia, seperti itulah tiap-tiap hari. Jadi kebutuhan kami di Yapentra untuk setiap bulan itu untuk dana segar operasional itu harus kami kumpulkan dana 150 juta sebulan. Karena itu biaya untuk selain kehidupan sehari-hari untuk kebutuhan anak-anak, makan, minum, uang sekolah dan keperluan, juga untuk operasional kantor, juga untuk penggajian karyawan. Saat ini kami ada 39 buruh pegawai di Yapentra ini yang menopang semua keberlangsungan Yapentra. Selain pendidikan formal, ada juga pengembangan bakat. Pengembangan bakat seperti masas, ada juga kerajinan tangan, membuat kain pel dan juga
kerajinan tangan seperti gantungan kunci, meronce namanya. Ada juga musik seperti keyboard, saksofon, gitar, musik tradisional. Ada juga olah vokal, baik itu solo dan juga paduan suara. Selain itu ada juga pengembangan bakat di bidang IT, komputer. Dan yang terakhir, kami juga membantu mereka mengembangkan bakat mereka di bidang olahraga. Dan dalam semua ini, untuk membantu anak-anak ini membangun bakatnya ini, kami harus menghadirkan para instruktur yang profesional. Karena kalau tidak, mereka tidak akan mampu membina mereka dalam pengembangan bakat. Contohnya kalau untuk pelatih paduan suara, memang itu adalah pelatih paduan suara yang sudah profesional di bidangnya. Juga untuk musik tradisional kita ini dibina oleh salah seorang dosen dari USU, Bapak Marsius Sitohang, dan beliau itu sudah maestro untuk musik tradisional. Dan beliau itu bersedia untuk membantu kami juga, baik dalam olahraga dan komputer seperti itu. Dan prestasi anak-anak kita ini, seperti saya katakan tadi, tahun lalu untuk paduan suara ini mendapatkan medali emas dalam Stephen Choir Festival Internasional. Juga dalam bidang olahraga, tahun 2023, Yapentra ini pemegang piala bergilir Bupati Deli Serdang dalam National Paralympic Competition. Ya, di Deli Serdang. Piala ini sekarang masih ada di kantor dan mudah-mudahan tahun ini kami bisa bertahankan itu. Amin. Juga untuk anak-anak kita ini sedang dipersiapkan beberapa ini untuk mengikuti ajang Paralimpik PON 2024 ini, yang memang tuan rumahnya Sumatera Utara. Dan kami mohon doa untuk semua Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang mengasihi Yapentra. Doakanlah anak-anak kita ini, karena kami bermimpi bahwa anak kita yang dididik di Yapentra ini benar-benar menjadi pribadi yang mandiri hidupnya ke depan, sehingga tidak lagi menjadi beban dan menggantungkan kehidupannya kepada orang-orang lain. Karena alumni Yapentra ini sudah banyak yang memang diberkati Tuhan. Ada yang beberapa yang sudah menjadi PNS, beberapa juga menjadi pendeta, beberapa juga sekarang sudah menjadi atlet nasional dan sedang membela Indonesia untuk ajang internasional dari Yapentra ini. Ya, jadi kami bersyukur untuk itu. Dan itulah upaya kami bagaimana supaya benar-benar Yapentra ini rumah bagi para tunanetra, dan benar-benar para tunanetra itu merasa nyaman di sini dan mereka benar-benar bisa menggali talenta untuk memendirikan masa depan mereka. Dan kami melihat bisa Bapak Ibu, artinya Amang bisa tanyakan mereka bagaimana mereka di Yapentra. Artinya kalau kami yang ditanya mungkin itu akan berbeda. Tapi kami rindu supaya ada kesempatan sebenarnya mempertanyakan mereka bagaimana setelah mereka di Yapentra ini. Dan saya percaya mereka tidak akan artinya jawabannya pasti akan mengatakan mereka senang di Yapentra. Itu jadi terima kasihlah untuk kehadiran khususnya Amang Kapolsek Beringin ya, Amang Simatjuntak. Doa kami Amang tetaplah semangat dan kiranya Tuhan berikan nanti pangkat yang lebih dan juga jabatan yang lebih lagi Amang ya, dan keluarga juga anak semua diberkati Tuhan. Dan kalau mau nanti diberkati Tuhan, datang lagi ke Yapentra harapan kami. Dan juga untuk semuanya ya, pesan-pesan lain ya. Boleh, untuk Bapak Ibu yang mencintai Yapentra, yang baik yang sudah pernah ke Yapentra atau belum pernah ke Yapentra, inilah Yapentra, Yayasan Pendidikan Tunanetra Sumatera, salah satu yayasan yang memang didirikan khusus menjadi solusi dan jawaban bagi para tunanetra. Di Sumatera hanya beberapa, tapi ini memang salah satu yang tertua di Sumatera ini. Makanya pakai Sumatera, Yayasan Pendidikan Tunanetra Sumatera, karena ini salah satu pelopor pendidikan tunanetra di Pulau Sumatera ini. Jadi anak-anak kita ini ada yang dari Nias, ada dari Mentawai, ada yang dari Palembang, Bengkulu, ya ada juga dari sekitar Sumatera Utara, ada dari Batam. Itulah mereka. Jadi sekali lagi kami ingin sampaikan, yayasan ini tidak hanya tertutup untuk orang atau gereja atau agama Kristen, karena sejak berdiri pun walaupun didirikan gereja, sudah banyak alumni Yapentra ini yang bukan Kristen, ada yang Muslim, ada juga yang Tionghoa. Memang ya ini lembaga Kristen sebenarnya, tapi dalam tugas panggilannya dia terbuka untuk umum, universal semua ya. Jadi kalau ada anak atau keluarga, saudara atau tetangga yang dalam usia sekolah
penderita disabilitas tunanetra, kami harapkan Bapak Ibu bawalah mereka ke Apentra, karena kami menemukan kalau mereka tidak dididik, pasti mereka tidak akan memiliki masa depan. Mereka menjadi pribadi yang minder, bahkan putus asa. Jadi begitu dulu sejarah anak ini. Tapi ketika mereka sudah di Apentra, mereka menemukan inilah rumah mereka. Jadi terima kasihlah untuk Amang semuanya yang telah memberikan kesempatan bagi kami menuturkan sedikit tentang Apentra kita ini. Amin. Demikian Amang yang bisa saya sampaikan. Ya, saya Pendeta Linti Dongoran, Direktur Apentra untuk saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Amang buat bincang-bincangnya sore hari ini. Harapan kami juga para donatur yang ada di luar sana bisa memberikan tersentuh lah kita bilang hatinya untuk melihat kondisi daripada Apentra saat ini, bergerak hatinya. Begitu juga dengan kami Amang dari anggota Pemual Ama juga dari Barang Kuis. Kami nanti usahakan, kami upayakan untuk datang kembali di sini untuk inilah silaturahmi lagi Amang ya. Kebetulan Amang ini menjadi ketuanya. Iya. Nah, jadi ya silakan harapannya Pung. Ada lagi? Udah, untuk harapan ya semoga anak-anak kita sehat semua di sini. Ya. Dan lain waktu nanti kami pasti datang lagi, Pak. Ya, sedikit lagi kalau saya tambahkan, artinya seperti yang mengatakan, ya Bapak Ibu juga yang memang memiliki hati berbagi, inilah kami Apentra yang sangat membutuhkan uluran tangan, sedikit pun sangat berarti bagi kami. Ya, bukan karena banyaknya, apapun sumbangsi donasi dari Bapak Ibu sangat berguna bagi kami, karena anak-anak ini tidak ada berbayar di sini. Kami yang mengupayakan semua kebutuhan mereka. Jadi mereka di sini menikmati fasilitas ini secara gratis sama. Jadi kalaulah Bapak Ibu bisa menjadi bagian dari orang tua asuh juga, kami sangat berterima kasih. Demikian Amang. Oke, terima kasih banyak Amang. Nanti kontak personnya ini nanti kita buat di link deskripsi ini ya. Oke Amang. Oke, terima kasih banyak. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dadah.